Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SDN Duku Kupang 2 akan mempresentasikan hasil video kami tentang keterkaitan asesmen dengan kebutuhan dan hasil perkembangan hasil belajar. Baik, tim kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Aninda Mufidatun Julfa, Febriana Puspitasari, dan Welayakti Komara, akan mempresentasikan hasil video kami. Jadi yang pertama adalah asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen awal atau diagnostik, yang merupakan upaya untuk memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik dari aspek kognitif maupun non-kognitif terkait dengan kesiapan peserta didik untuk menerima materi pelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah asesmen formatif, yang merupakan penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, yang merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dasar satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui asesmen, guru dapat memahami apa yang peserta didik sudah ketahui, apa yang mereka butuhkan untuk belajar lebih lanjut, dan bagaimana mereka belajar terbaik. Dalam banyak kasus, guru dapat menggunakan informasi ini untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Asesmen juga dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan perlu dukungan tambahan. Asesmen juga berguna menilai kompetensi peserta didik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai keterkaitan asesmen dengan perkembangan hasil belajar peserta didik, yaitu ada asesmen sumatif, yaitu seperti ujian atau proyek, biasanya digunakan untuk menilai apa yang telah dipelajari peserta didik di akhir unit atau semester. Sementara itu, untuk asesmen formatif itu seperti checkpoint belajar atau tugas kecil yang digunakan oleh guru untuk memantau perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Selanjutnya, melalui asesmen ini, guru dapat melihat apakah peserta didik telah memenuhi tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dan jika tidak, apa area yang perlu ditekankan lebih lanjut. Hasil asesmen juga dapat memberikan informasi tentang efektivitas metode pengajaran dan dapat digunakan untuk menginformasikan perencanaan pembelajaran masa depan. Dengan demikian, asesmen memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik maupun dalam memantau perkembangan hasil belajar mereka. Melalui proses asesmen yang efektif, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan juga mendukung mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.